Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul bersama-sama untuk bersatu hati, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita buka hati kita buka seluruh bejana kehidupan kita, agar kiranya Roh Kudus boleh berkenan hadir di tempat di mana kita melakukan ibadah di malam hari ini. Saat ini kita akan mulai ibadah kita dan kita akan naikkan pujian, yaitu pujian Saat Ini, Saat Indah.
Benar ya Tuhan, seperti pujian kami, saat ini adalah saat yang indah, saat di mana kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Di malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu boleh hadir, dimanapun kami boleh melakukan ibadah tengah minggu kami. Kami rindu ya Tuhan, di saat kami boleh beribadah, kami boleh merasakan damai sejahtera, kami boleh dipenuhi dengan roh yang daripada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, urapilah hamba-hamba-Mu yang melayani dalam jalannya ibadah tengah minggu kami di malam hari ini, yang melayani dalam pujian, yang melayani dalam memainkan musik. Terlebih lagi ya Tuhan, hamba-Mu yang akan Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu bagi kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh melayakan seluruh kehidupan kami semua, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan bukan dari kedirian kami sendiri, tapi biarlah ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang boleh memancar dalam segenap kehidupan kami yang melayani, agar ya Tuhan nampak roh Allah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, urapilah juga sarana yang kami gunakan, sehingga tidak mengganggu dan tidak mengambil sukacita, damai sejahtera yang akan Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga damai sejahtera tetap melingkupi ibadah kami di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saat yang indah adalah saat dimana kita boleh menyembah Tuhan. Karena saat kita boleh menyembah Tuhan, maka disitulah roh Tuhan akan memimpin dalam segenap kehidupan kita. Dan pujian kita boleh menjadi pujian yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujian kita yang mengatakan, saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku Kau bertata di atas
percaya bahwa Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Karena kalau Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini, maka hati kita akan selalu penuh dengan puji-pujian. Hati kita akan selalu bergirang-girang memuliakan nama Tuhan. Kita akan lagu pujian yang mengatakan hatiku penuh nyanyian. Biarlah hati kita senantiasa berglori, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya di hari ini kita mau membuka hati kita. Kita akan masuk dalam bagian yang terpenting, yaitu Injil kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita buka bejana kehidupan kita, sehingga firman yang boleh kita terima di hari ini boleh menjadi ingat-ingatan, bahkan boleh menjadi menambahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lagu pencinta yang mengatakan, Kaulah segalanya.
Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Di pertengahan ibadah kami, ya Tuhan Yesus, kami mau membuka bejana hati kami membuka segenap kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Seperti itu ya Tuhan Yesus, masuklah dalam segenap kehidupan kami, berbicaralah kepada kami, dan urapilah hamba-Mu yang Kau pakai untuk melayani dalam pemberitaan firman, sehingga setiap perkataan, setiap nasihat yang boleh diucapkan, yang boleh dikatakan, boleh menjadi ingat-ingatan bagi kami, sehingga kami yang mendengarkan, kami yang boleh mengikuti ibadah di malam hari ini, kami boleh merasakan kekenyangan ya Tuhan, karena Engkau yang boleh memenuhi segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami buka hati kami, berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita kembali bersatu hati dalam ibadah tengah minggu yang kita lakukan setiap hari Rabu. Tepat pada saat malam hari ini kembali kita akan dikumpulkan dalam satu hati, yaitu untuk datang menyembah Tuhan dan belajar sama-sama mengenai firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam Sefanya 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah semakin giat datang kepada Allah menjelang kedatangannya. Ini adalah nubuatan pada Nabi Yesaya pada masa pemerintahan Raja Yosua, Raja Yosia, Raja Yehuda, di mana bangsa itu terjerat dalam kekerasan
dan penyembahan berhala dan menghina dan mengabaikan Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada saat malam hari ini, kita berbicara tentang dua hal, yaitu yang pertama, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan yang kedua, sebab hari Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dimaksud dengan berdiam diri? Bukan berarti masa bodoh atau tidak melakukan apa-apa. Bukan, saudara-saudaraku. Berdiam diri arti yang sebenarnya adalah menurut orang percaya kita harus ada penyerahan diri kepada Allah, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, memberikan Tuhan bertindak dalam hidup kita. Manusia sering mampu untuk mengatasi persoalan yang dialami oleh dirinya, lalu bertindak dan mengandalkan pikiran sendiri dalam mengatasi hal-hal itu. Tetapi tidak bisa teratasi sendiri karena dia mengandalkan pikirannya. Dalam mengatasi persoalan yang dialami, dan hanya manusia itu mengeluh, menggerutu, dan lain-lain, dan tidak berdiam diri di hadapan Tuhan melalui doa dan penyembahan dan mencari Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur 27 ayat 4, demikian firman Tuhan, satu hal telah meminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud bermohon kepada Allah bahwa tidak ada tempat yang paling dia ingini seumur hidupnya selain diam di rumah Tuhan untuk berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Lalu ia berkata juga, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud merasa berbahagia. Dia bangga kepada Allah. Dia ingin senantiasa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Daud senang berada di bait Tuhan. Dia merasakan dan mengalami hadirat Tuhan melingkupi hidupnya, yang artinya adalah Allah hadir dalam setiap perjumpaan dia dengan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita juga harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita merasakan perjumpaan dengan Yesus, apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah sukacita, damai sejahtera, ketenangan, keuntungan, pemulihan, perlindungan, dan jawaban atas segala doa dan permohonan kita. Dunia penuh dengan air mata. Dunia sedang bergelora saat ini. Penderitaan dan tekanan datang silih berganti. Namun kita bersyukur kepada Allah sebagai kita umat tebusannya dapat kita lalui dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kita memiliki hak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tentu kita harus hidup kudus agar Roh Allah berdiam dalam diri kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, mari kita baca, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Sekarang ada pertanyaan bagi kita semua. Apakah semua orang bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Jawabannya tidak. Sebab dikatakan dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai 13, demikian firman Tuhan, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Tentu yang harus kita ikuti adalah kita harus takut akan hadirat Tuhan agar kita memperoleh kebahagiaan dan umur kita panjang. Sungguh Allah itu adalah Allah yang dahsyat, memberikan jaminan bagi kita pada saat malam hari. Jadi orang-orang yang tidak mendapat hadirat Tuhan adalah orang fasik. Dia bagaikan bayang-bayang yang tidak akan panjang umurnya karena dia tidak takut akan hadirat Tuhan. Ada syarat yang harus kita lakukan dan penuhi bagaimana untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang harus kita penuhi adalah kita harus hidup kudus. Sebab dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah syarat utama bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita harus kudus. Tentu dalam seluruh kehidupan kita, kita harus mengejar namanya kekudusan. Dan hal yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini, yaitu sebab hari Tuhan sudah dekat. Berbicara tentang hari Tuhan sudah dekat ini sudah menjadi topik saat sekarang ini. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Menurut Alkitab, hari Tuhan itu adalah hari yang terakhir dan hari penghakiman. Kalau kita membaca Alkitab kita, di halaman terakhir ada yang dinamakan kamus. Di situ tertulis hari Tuhan itu disamakan dengan hari Kristus, yaitu waktu kedatangannya sebagai hakim dan juru selamat pada akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali tidak ada seorang pun yang tahu, karena hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita jangan tertidur, kita harus waspada, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kenapa kita harus waspada? Karena saat ini banyak ajaran sesat dan ajaran palsu yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi ingatlah akan firman Tuhan, nasihat bagi kita
supaya kita hidup berjaga-jaga. Dikatakan dalam Injil Matius 24 ayat 34 ayat 70 ayat 37 sampai 44, demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu juga. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus siap sedia, saudara-saudaraku, berjaga-jaga, jangan tertidur seperti apa yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh. Mereka tertidur, pelita mereka padam, dan mereka tidak berani bayar harga menunggu mempelai datang. Dan dikatakan juga dalam nubuatan dari Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 1 ayat 2 sampai dengan 6, dikatakan, Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengancungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Amin. Dalam penantian datangnya hari Tuhan pada akhir zaman, di mana tempat kita untuk berpijak di bumi ini, kita harus senantiasa siaga dan berjaga-jaga. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, hari Tuhan itu adalah hari yang hebat, dan pahlawan pun akan menangis. Dikatakan dalam Sefanya 1 ayat 14 sampai dengan 18, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan hari kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan gelap, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi,
Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Inilah hari Tuhan itu adalah hari yang sangat menggemaskan, hari kesusahan, hari kesulitan, hari kemusnahan, hari kesuraman, dan hari berawan dan gelap. Akan terjadi gelap gulita, bumi akan dihapuskan. Kita pernah dengar firman Tuhan tentang bagaimana Sodom dan Gomora ditunggangbalikan oleh Tuhan. Begitu juga saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, marilah kita berjaga dan berdoa. Bertahanlah terus sampai pada akhirnya Tuhan akan datang menghampiri manusia dan segenap dunia. Tuhan pasti datang. Ayat terakhir bagi kita saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu Wahyu 22 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat-saat sekarang ini kita melihat bagaimana tanda-tanda yang terjadi dalam dunia ini. Ada deru perang, bencana alam maupun yang lain. Itu adalah tanda-tanda permulaan bahwa Tuhan akan datang kedua kali. Tentu dalam seluruh hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita waspada menjelang kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Pasti kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa dan dunia. Berkuasanya dinyatakan
tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, sekarang nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biarlah kuasa-Nya menyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biarlah kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu, ya Yesus, kekasih jiwa kami. Pada saat malam hari ini, ibadah tengah minggu dapat kami lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Dimanapun sidang jemaat-Mu berada, kasih Tuhan melingkupi segenap kehidupan daripada setiap orang yang menyaksikan ibadah tengah minggu kami. Berkat Allah melimpah sangat luar biasa bagi segenap kehidupan daripada saudara-saudara kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang telah merelakan dirinya untuk melayani saat ini. Yang bermain musik, yang memimpin pujian, begitu juga dengan hamba-Mu yang mempersiapkan segala sesuatu alat komunikasi saat ini melalui sound system. Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu yang penuh kelemahan dan kekurangan dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa yang daripada Yesus menyempurnakan firman Tuhan yang telah kami dengarkan saat malam hari ini, agar kami semakin giat datang dalam hadirat Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itulah janji Tuhan bagi kami saat malam hari ini, bahwa hari Tuhan datangnya semakin dekat. Kami harus waspada dan kami harus berjaga-jaga, dan kami jangan sampai tertidur. Materaikanlah itu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, agar firman Tuhan yang telah kami baca menjadi kekuatan bagi segenap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat kehidupan sidang jemaat-Mu
yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Keluarga lepas keluarga, Tuhanlah yang memberkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka, agar semuanya mendatangkan kebaikan yang daripada Tuhan. Bapa, saat malam hari ini kami bermohon kepadamu untuk sidang jemaatmu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit daripada saudara-saudara kami yang tubuhnya lemah. Oleh kuasa darah Yesus, mereka telah disembuhkan. Kami juga berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan di sepanjang bulan ini. Kiranya Tuhan berkenan hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Hari Rabu dalam ibadah tengah minggu seperti yang kami lakukan saat ini. Hari Kamis ibadah tengah minggu anak. Hari Sabtu ibadah kaum wanita, sore hari ibadah remaja pemuda, hari Minggu ibadah Minggu Raya. Selesai itu ibadah sekolah minggu, ibadah kaum pria. Biarlah hamba-hambamu yang telah Engkau pilih dan yang telah Engkau tetapkan menjadi perkakas Tuhan dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Perlengkapi ya Tuhan dengan kuasa yang daripada Tuhan, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat kehidupan hamba-Mu, Ibu Gembala kami, Pendeta Silo, Pendeta Susi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa, dari yang termuda sampai yang tertua. Apapun yang menjadi tugas pelayanan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekecil apapun tugas pelayanan yang kami lakukan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami lakukan dengan penuh kesetiaan. Bapa, saat malam hari ini kami juga berdoa untuk musyawarah besar Gereja Betel Injil Sepenuh yang dilakukan di kota Solo. Seluruh hamba-hamba Tuhan berkumpul di sana untuk membahas segala sesuatu hal. Siapapun yang terpilih 4 tahun ke depan menjadi pemimpin dalam tubuh Gereja Betel Injil Sepenuh adalah mempunyai visi misi yang daripada Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, agar acara itu dapat terlaksana dengan baik dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir terberkati. Dan hamba-hambamu yang tidak ikut oleh karena segala sesuatu hal, Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat pemuda-pemudi kami yang belum mendapat pekerjaan. Tuhan berikanlah pekerjaan yang terbaik bagi mereka, yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan mereka. Kami juga berdoa buat pemuda-pemudi kami yang sedang menjalin hubungan saat ini. Biarlah mereka menjaga kekudusan yang daripada Tuhan, agar kelak mereka sampai di hari pernikahan yang kudus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Penginjilan daripada hamba-hambamu dimanapun mereka berada, baik yang melayani di desa maupun di kota, Tuhanlah yang memberkati seluruh hamba-hambamu sehingga banyak jiwa dimenangkan. Rumah gereja kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar senantiasa pemagaran Allah hadir memberkati para tetangga gereja kami, dari
muka, kiri kanan, belakang gereja kami. Mereka mendengar di saat kami beribadah di tempat ini, sukacita, keselamatan hanya kami dapatkan daripada Yesus. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Situasi ekonomi yang sulit saat sekarang ini, pasca kenaikan bahan bakar minyak, kami sebagai orang yang percaya janji Tuhan kepada kami, Allah akan mencukupi segala keperluan hidup kami, asal kami sungguh-sungguh mencari Tuhan senantiasa. Memberkati juga presiden kami, wakil presiden beserta jajaran kabinetnya, dan seluruh pemerintahan daerah dari gubernur sampai ke pedesaan. Kiranya roh takut akan Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas yang mereka terima dengan hati nurani yang baik. Jauhkanlah dari negeri kami ini segala perpecahan oleh karena segala sesuatu hal. Tapi kami percaya, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu bagi bangsa ini, sehingga bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Memberkati juga para penegak hukum kami, TNI, Polri, Hakim, dan Jaksa. Biarlah mereka bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah segala doa permohonan kami saat malam hari ini. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.